Wakil Bupati Tanah Tidung. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azimul jalal alaika salawati Para UPD, abdun bilman yartaji lasnal a'tab juda bil kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat diharapkan segera memasuki ruangan taklim. Maka acara akan segera Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati beserta istri, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Tidung minus istrinya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan jodoh dan cepat-cepat kepelaminan. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Sekda dan seluruh kepala OPD di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung, yang saya hormati Dandim 0914 yang setia mendampingi saya dengan Bapak Wakil Bupati untuk hadir terus sampai Ramadan, yang saya hormati camat saya Pilir, kemudian ada camat Murprian saya lihat tadi, yang saya hormati Bapak Kapolsek, dan kemudian PJ Kades, ketua adat, tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, yang tidak kalah pentingnya yang saya banggakan dan saya hormati, saya ucapkan terima kasih adik-adik pemuda, pengurus masjid, gitu kan, BP3R katanya namanya, gitu kan, GP3R. Anak-anak muda ini, bapak-bapak sekalian, punya nilai histori panjang dengan saya, tapi tidak usah saya sebut dan saya ulas pada malam hari ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dimana pada malam hari ini di bulan suci yang Ramadan, di bulan suci Ramadan kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan silaturahim kita, silaturahim kami yang malam hari ini mungkin terakhir nanti di Desa Sengkong untuk agenda PHBI. Tapi kemarin pengurus masjid Biang Rayu juga minta kita untuk silaturahim di Meruglian di Masjid Biang Rayu. Nanti mungkin insya Allah akan kita agendakan. Malam besok kita akan lanjut di safari Ramadan kita di Desa Sengkong. Kami juga meminta kepada seluruh masyarakat Desa Menjuluntung untuk mendoakan kami dengan Pak Wakil Bupati dan semua perangkat daerah Kabupaten Tanah Tidung agar diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Amin. Dan tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini safari Ramadan yang pertama yang kami laksanakan bersama dengan Bapak Wakil Bupati dan bersama dengan OPD, berserta seluruh pengurus PHBI yang telah mendesain dan mengatur acara ini. Dan semenjak kami dilantik mulai tanggal 26 Februari yang lalu, inilah safari Ramadan kami yang pertama. Mudah-mudahan ini berlanjut terus, Allah berikan kesehatan. Dan kemudian di momen yang berharga ini juga kami meminta doa kepada seluruh masyarakat Desa Menjuluntung, mulai dari RT 1, RT 4, kemudian RT 3, bahwa yang ingin kami sampaikan, sudah berulang kali saya mengatakan bahwa kontestasi pilkada sudah selesai. Sekarang saatnya kita bersatu bahu-membahu untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung ini menjadi Kabupaten Tanah Tidung yang lebih baik lagi. Amin. Untuk membantu kami berdua Bapak Hendrik untuk mewujudkan visi kami yang bermartabat, sejahtera, indah dan harmonis.
doakan juga mudah-mudahan Kabupaten Tanah Tidung menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun waratun. Amin. Dan kemudian yang ingin kami sampaikan bahwa insya Allah kita akan melaksanakan pembangunan masjid. Ini saya lihat tadi masjid ini mulai dari beberapa tahun kami safari Ramadan di sini. Masjid ini belum ada perubahan sama sekali karena di tahun periode pemimpinan yang pertama itu sudah dianggarkan sebenarnya untuk pembangunan masjid di Desa Manjelutung ini, cuma hanya bermasalah di pembebasan lahan. Nah, saya sangat memantau dan terus monitor perkembangan masalah pembebasan lahan karena saya juga tergabung di pengurus pembangunan masjid Desa Manjelutung. Jadi saya tergabung dan alhamdulillah dari laporan teman-teman pengurus masjid bahwa dari hasil urunan uang dan sumbangan-sumbangan mereka dari teman-teman karyawan yang di perusahaan MIP, alhamdulillah terkumpul dan mereka sudah bisa membeli lahan untuk pembangunan masjid Desa Manjelutung. Nah, maka kemarin saya minta untuk teman-teman di Cipta Karya untuk segera turun untuk membuat desain perencanaan masjid. Yang penting titik tekannya yang saya minta kepada tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama kita, yang namanya program pemerintah didukung, jangan dipersulit karena ini semua tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Kalau sudah pemerintah berbicara itu kepentingannya untuk masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok kami. Nah, Betul. tentunya kita juga mendambakan ingin sholat di masjid yang lebih representatif, gitu kan, tidak seperti ini. Nah, maka insya Allah tahun depan kita targetkan pembangunan masjid Desa Manjelutung, Masjid Jami ini akan terrealisasi nanti. Amin, amin. Sudah ditetapkan di daerah lapangan dolan. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah kita akan bisa melaksanakan penatakan batu pertama. Dan kemudian kedua yang ingin kami sampaikan juga bahwa pada saat saya silaturahim perdana kemarin, tepatnya di Balai Adat, saya menyampaikan permasalahan kita di sini adalah berbicara masalah jaringan dan komunikasi, terutama internet. Dan kemarin saya sudah menyampaikan langsung dengan Pak Handi, salah satu direktur utama PT MIP. Kemarin waktu saya di Jakarta, saya sampaikan ke beliau bahwa kita minta tolong kepada mereka agar memberikan atau membuat satu tower mini yang dibuat nanti untuk membantu untuk memperkuat jaringan telepon atau telkomsel yang ada di Desa Manjelutung. Dan alhamdulillah tidak bertele-tele, Pak Handi sudah menyanggupi, insya Allah nanti akan membangun tower mini yang akan nanti dengan radius 750 meter dari tower, tapi nanti mungkin yang akan diperkuat di wilayah kantor desa dan di sekolah, ya. Dan kemudian kemarin saya juga sudah menyampaikan kepada pengurus Basnas bahwa saya sudah menyampaikan juga dengan Pak Handi bahwa saya minta pengurus Basnas itu lebih proaktif untuk mengambil zakat profesinya yang ada, karyawan yang ada di MIP ini. Karyawan di MIP ini kan bekerja masuk wilayah kita. Karyawan ada sekitar 2.000 orang. Nah, kemarin sudah saya sampaikan dengan Pak Handi dan mereka pada prinsipnya tidak masalah. Sekarang proses lagi dalam proses untuk pengusulan, untuk pengesahan. Kemarin tim Pansel sudah bekerja untuk Basnas dan sekarang pengusulan untuk Basnas RI nanti untuk mengeluarkan rekomendasi 5 nama yang akan direkomendasi yang menjadi pengurus Basnas kita. Nah, tentunya kita minta kepada teman-teman yang diamanatkan nanti untuk menjadi pengurus Basnas betul-betul mengelola Basnas ini berbicara untuk kepentingan masyarakat kita dan kepada orang-orang yang betul-betul berhak. Saya tidak mau nanti dengar di belakang hari ada kepentingan Basnas nanti bicara kepentingan pribadi dan lain-lain. Kalau seperti itu akan kita tindak tegas karena di kondisi pandemi masyarakat kita seperti ini, apalagi itu uang zakat, jangan sampai terjadilah. Kita tidak mau seperti itu. Dan kemudian ketiga yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kemarin juga kami sudah mengusulkan untuk pembangunan set pile di sini. Tapi memang ranahnya kita mengusulkan lewat Satker BWS 5 untuk sumber daya airnya. Jadi kami sudah mengusulkan set pile untuk wilayah Desa Manjelutung, kemudian Desa Sengkong dan Desa Bebatu. Nanti insya Allah
tergantung nanti mereka. Kalau mereka merealisasikan, insya Allah akan dibangun set file di desa Menjelutung. Karena kalau untuk menggunakan dana APBD kita itu mungkin tidak akan tercukupi, Pak. Karena tahun ini pendapatan kita, dana DAU kita bukan tiap tahun masih naik. Gitu. Kemarin perkiraan dana DAU kita 420 miliar, ternyata setelah ada perubahan turun lagi jadi 407 miliar. Kita kehilangan sekitar 13 miliar untuk dana DAU. Nah, jadi memang sharing anggaran itu penting. Nanti mana yang memang bisa dibangun oleh pemerintah daerah lewat dana APBD kita akan fokus, tapi mana yang memang ranahnya untuk APBN akan kita usulkan. Tapi kalau untuk pembangunan masjid, insya Allah kita bisa pastikan di tahun 2022 itu akan terrealisasi. Termasuk Amin. kita untuk pembangunan embung yang ada di desa Menjelutung, itu juga kita usulkan ke Satker, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Kemudian yang keempat, kemarin saya sudah menyampaikan kepada teman-teman di PND, insya Allah nanti hari Senin saya akan memanggil semua kepala desa yang ada di Kabupaten Tanah Bidung. Kita akan membicarakan pertama, agenda yang pertama yang paling utama adalah persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Persiapan pemilihan kepala desa ini tentunya menguras energi yang besar. Ini tentunya tidak kalah dengan kontestasi pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Saya lihat mulai keluarga sepupu mulai tidak berteguran hanya karena berbeda pilihan kepala desa. Sesungguhnya ini kan hanya kontestasi saja, Bapak. Kontestasi dalam memilih pemimpin, dan kita harus dewasa dalam menyikapi semua itu. Jangan sampai karena berbeda pilihan lalu kita tidak bertegur sapa dengan keluarga. Yakinlah bahwa siapapun yang akan maju nanti pasti di antara 4 calon itu tidak akan semua dipilih Allah menjadi pemimpin. Tapi hanya satu yang akan dipilih. Yakinlah itulah pemimpin yang dipilih Allah dan itu yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, jadi saya minta kepada kita semua tentunya dalam memilih pemimpin, saya minta titik tekannya carilah pemimpin yang bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, yang mendukung program pemerintah daerah. Jangan nanti cari kepala desa yang tidak bisa mendukung program pemerintah daerah, kan gitu. Tidak bisa berkomunikasi dengan Pak Bupati. Nanti kalau tidak bisa berkomunikasi yang baik dengan Pak Bupati, maka nanti yang akan dirugikan masyarakat di desa. Ya, karena pemerintahan itu ada bupati, kemudian wakil bupati, ada sekda, ada asisten, ada kepala OPD, camat, sampai dengan pemerintah yang paling bawah adalah desa. Jadi desa jangan menganggap karena dia dipilih, oh sama jabatan saya seperti bupati, karena saya juga dipilih. Tidak bisa, karena kepala desa itu tetap menjadi bawahan bupati. Jadi pilihlah kepala desa yang betul-betul bisa bekerja sama dengan Pak Bupati dan bisa mengawal program kepala daerah. Ya. Dan kemudian yang terakhir ingin kami sampaikan bahwa kemarin kami dipanggil Pak Presiden Jokowi. Pak Presiden Jokowi menekan ada penekanan pertama berbicara masalah COVID-19. Penanganan masalah COVID-19 hari ini kita jangan lengah. Tadi di media online di CNN tadi saya baca hari ini mecah rekor lagi di India itu. Satu hari itu yang positif hampir 401.000. Bayangin, itu India itu. Kenapa? Karena setelah kita pelajari kan India itu nyempat di bulan Januari, Februari itu dia landai turun. Tapi mereka lengah. Mereka tidak konsisten dengan yang namanya 3M. Tetap menjaga protokol kesehatan. Akhirnya sekarang kan luar biasa kejadian. Nah, ini juga tentu yang tidak inginkan terjadi di wilayah kita. Walaupun di Kabupaten Tanah Bidung ini berbicara yang terpapar pandemi COVID-19 tidak terlalu, tapi kita harus tetap berhati-hati Bapak Ibu, karena sampai sekarang, sampai hari ini juga berbicara masalah obat, vaksin itu bukan ada jaminan untuk mengatakan bahwa kita kebal terhadap COVID-19. Tidak sedikit orang yang sudah divaksin 2 kali masih terpapar positif COVID-19. Nah, inilah yang ingin kami sampaikan dengan lengah, terutama teman-teman, bahwa PPKM Mikro itu di desa masih tetap akan dilaksanakan, dan kebijakan dari pemerintah pusat sampai kita bahwa kita tidak mengizinkan untuk arus mudik, tapi kalau untuk wilayah Kalimantan Utara kita masih mengizinkan. Di tanggal 12 sampai dengan 17 pemerintah pusat menyetop seluruh maskapai penerbangan. Jadi tidak ada yang bisa terbang lagi, sudah stop semua. Dan kemudian yang kedua berbicara masalah ekonomi. Saya tadi sudah menekan kepada kepala desa bahwa apa kegiatan-kegiatan yang bergerak untuk
pengalokasian untuk swakelola sumber daya untuk swakelola masyarakat. Silakan dikerjakan segera agar perekonomian di masyarakat desa Menjelutung ini bisa berjalan. Walaupun desa Menjelutung ini kategori kabupaten yang paling kaya, Bapak. Kenapa saya bilang kaya? Karena Kabupaten Jelutung ini ada satu perusahaan batu bara yang cukup besar potensinya di sini. Ada perusahaan MIP yang potensi batu baranya hampir masih ratusan juta ton, kan? Nah, itu masih diperkirakan sekitar 20-30 tahun masih steady lah. Dan kemudian ada perusahaan PCP dan kemudian ada SMU. PCP ini Pak, Ibu, saya terus terang saja, kemarin saya minta ini harus dievaluasi dan dicek. Karena perusahaan PCP ini perusahaan pelit. Betul. Ya, pelit tidak mau kurang lebih. Betul itu Pak. Makanya dia mau izin ketemu dengan saya lewat direktur utamanya Sofian, saya tidak mau. Saya bilang saya tidak minta uang kalian, saya tidak minta apa-apa dengan kalian. Saya hanya minta kalian perbaiki jalan yang menuju RT 3 saja. Karena masyarakat RT 3 lewat Pak RT-nya menyampaikan kepada saya, Pak Yahya, bahwa jalan kami ini rusak Pak Bupati. Itu kan ada gorong-gorong rusak. Itu sudah saya sampaikan lewat Sekdes, sudah saya sampaikan lewat Pak PDKdes. Saya bilang minta tolong PCP untuk segera memperbaiki jalan masyarakat ini. Apa susahnya kalau hanya alat yang turun ke sana tinggal meratakan. Tapi sampai sekarang tidak pernah ditindaklanjuti. Makanya dia mau bongkar buah di Bebatu Kebun, Bandar Bikis, dan di daerah Selawang saya tahan, saya tidak izinkan. Bahkan kepala desa yang mengizinkan itu saya tekan keras, saya ganti kan. Karena jangan kompromi dengan saya kalau berbicara kepentingan masyarakat. Insya Allah doakan saya. Kami akan berkoma kalau berbicara kepentingan masyarakat. Karena perusahaan-perusahaan yang pelit seperti ini jangan didukung lah. Jadi kalian juga harus mengecek gitu, apakah hak kalian tentang plasma itu sudah dipenuhi oleh PCP. Betul itu Pak Bupati. Jadi silakan nanti ditanyakan kembali kalau perusahaan itu tidak ada